Allah yang berfirman dan menjadikan semuanya ada. Terima kasih ya Tuhan buat sore malam hari ini kami boleh ada di sini Tuhan, untuk kami bersama-sama memuji menyembah-Mu, dan kami boleh mendengar firman-Mu malam hari ini. Kami berdoa, berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal-Mu dengan benar ya Tuhan. Amin. Wahyukan kebenaran setiap ayat firman yang dibacakan ya Tuhan, biar Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran yang daripada-Mu ya Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biarlah segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Terima kasih ya, shalom, salam saudara sekalian. Buat yang belum kenal ya, saya bukan pendeta, saya ini volunteer di Gereja Mawasyaro. Ya, tempo-tempo datang ke sini untuk bawain firman. Jadi saya tahunya dari sebenarnya GKKI Gideon ini ketika masih persekutuan doa ya, dari Wobudi. Kemudian berubah jadi gereja. Saya sangat suka sekali visi yang ada di sini, menjadikan semua bangsa murid Yesus melalui perbuatan dan pekabaran Injil yang benar. Ini cukup mirip dengan visi gereja kami, yaitu fokusnya adalah ke jiwa-jiwa komunitas. Teman-teman, saya ini sebenarnya tinggalnya di Surabaya, tetapi beberapa waktu belakangan ini saya sering di Banyuwangi, di kampung halaman saya. Di sana saya karena pekerjaan saya bisa dikerjakan secara jarak jauh. Di sana saya membantu perintisan GMS Banyuwangi. Jadi posisi di sana belum ada gembalanya, jadi masih ada PIC. Jadi PIC itu bukan full timer. PIC itu orang yang kerja sepenuh waktu sekuler tapi mengurusi penggembalaan. GMS Banyuwangi dulu awalnya juga hanya segelintir orang pertama kali diadakan. Waktu itu bentuknya masih kayak seperti kita sebut CG oleh grup, jadi komsel itu cuma berapa orang aja. Sekarang terakhir kemarin saya waktu kembali ke sini kehadiran kurang lebih sekitar 100 orang. Jadi ya puji Tuhan terus berkembang, dan seperti tadi Pak Gembala katakan, yaitu salah satunya adalah dengan doa. Di Banyuwangi banyak berdoa, doa keliling, doa, kemudian ada menara doa. Kemudian ketika saya di sana, saya ajak juga teman-teman di sana. Ya sekedarnya aja yang mau aja, jadi kumpul-kumpul sendiri, jadi bukan program gereja, kita doa. Jadi kalau kita banyak berdoa, saya percaya seperti Pastor Philip Gembala saya suka ngomong banyak berdoa, banyak mujizat. Cara berdoa, cara mujizat. Tidak berdoa tidak ada mujizat. Jadi seperti keseruan Pak Gembala, ayo saya mengajak teman-teman yang tertanam di gereja GKKI Gideon ini untuk lebih lagi terlibat di dalam doa, untuk visi dan misi gereja ini bisa digenapi. Karena kalau kita lihat visi dan misi gereja ini sebenarnya adalah hati Tuhan sendiri untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama buka firman Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini saya mengambil dari ini, pada banyak ayat yang akan saya bacakan. Dari Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Oke, karena ini jumlahnya nggak banyak, saya minta supaya kita aktif ya, terlibat dalam pengembangan firman. Dia kita baca dimulai dari misalnya ya suatu gitu per ayat gitu ya. Nanti
sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Terima kasih. Ya, ini bicara firman Tuhan berkata, jangan ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahui? Ya, Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya untuk ini bicara kepada kita, umat perjanjian baru, untuk kita mengerti firman Tuhan. Kita harus bersedia untuk melepaskan apa yang selama ini sudah kita ketahui. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus, kita buka ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Bisa kita tolong membacakan lanjutannya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Amin. Dikatakan ini, siapa yang ada di dalam Kristus, yaitu setiap kita, sesungguhnya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sejauh yang kita tahu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ketika kita percaya Yesus, ketika kita dibaptis, yang kita tahu, tubuh kita tidak menjadi baru, kita tetap sama. Yang ketika kita dibaptis gitu ya, terus kemudian keluar dari kolam baptisan, kayaknya rambut kita sama, kayaknya ya bentuk hidung mata kita sama, visi kita nggak berubah, nggak menjadi baru. Kita mungkin punya temperamen juga sama, punya kesukaan hobi juga tidak berubah. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama itu sudah berlalu, atau dikatakan ditulis dalam versi bahasa Inggris sudah lewat, sudah mati, sudah meninggal. Kita tuh baru. Nah, di manakah letak barunya? Di manakah letak barunya? Kalau kita dikatakan bahwa yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang mana? Sejauh yang kita lihat, kalau kita mau ukur dengan perasaan, bisa. Ketika kita dibaptis percaya Yesus, ada sebuah perasaan yang mengikuti, kita bisa merasakan sejahtera gitu. Tapi ketika kita menjalani hari-hari kita, tampaknya segala sesuatu sama. Kita bisa tetap merasa marah, kita bisa tetap merasa sedih, kecewa. Tampaknya segala sesuatu tetap sama. Nah, kita bisa melihat dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Kita tolong selanjutnya 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah dengan sejahtera memutuskan kamu seluruhnya, semoga jiwa dan tubuhnya terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Ya, di sini kita tahu ya dari tulisan Rasul Paulus tentang keberadaan kita. Di sini dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Ya, jadi bicara tentang 3 hal. Bahwa manusia itu bukan sekedar seperti yang dunia selama ini percaya atau paham bahwa hanya jiwa dan raga, atau yang jasmani dan rohani bagi mereka. Tapi manusia itu ternyata triune atau terdiri dari 3 bagian. Di sini kita dikatakan roh, jiwa, dan tubuh. Firman Tuhan kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 26, kalau usah dibaca, berkata bahwa Tuhan itu berkata, mari kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Kita tolong baca.
Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan benar. Makasih. Allah itu roh. Sedangkan kita tahu bahwa manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Dan dikatakan Allah itu roh. Ini bicara tentang esensinya Allah. Demikian juga kita harus mengerti bahwa kita sejatinya bukan jiwa kita, bukan juga tubuh kita. Yang Anda lihat saat ini di depan Anda bukan saya. Yang Anda lihat adalah tubuh saya. Demikian juga yang saya lihat di sini adalah bukan Anda sejati, tetapi tubuh Anda. Kita harus mengerti bahwa manusia sejatinya adalah roh, memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Kalau kita tidak memahami ini, kita juga akan sulit untuk memahami persyaratan tentang mengikut Yesus, tentang menyangkal diri. Kita akan berjuang sekuat tenaga untuk, kalau dulu di sekolah minggu kita diajarkan tentang menyangkal diri, oh tidak. Kalau dulunya kesukaannya hal-hal yang jahat atau berdosa, kita disuruh untuk menyangkal itu. Yang mana itu betul, tetapi bukan hanya itu. Menyangkal diri atau deny self, menyangkal self yang kita selama ini percaya sebagai diri kita sangkal. Bukan itu. Ketika kita di dalam Kristus, kita menyadari ada sebuah kebenaran bahwa manusia bukan cuma jiwa dan raga, tetapi kita tahu bahwa kita ini adalah roh. Kita punya jiwa manusia. Kalau teman-teman tahu, di dalam jiwa manusia ini ada yang namanya kehendak, jadi kekuatan kehendak. Kemudian ada di sana ada pikiran dan juga perasaan. Seluruh dunia pasti akan merasa bahwa itulah mereka. Apa yang mereka rasakan, mereka pikirkan ini, itulah mereka. Makanya kalau teman-teman lihat di dunia sekarang, makin lama makin gak karuan. Ada orang, ada misalnya pria merasa dia wanita. Bahkan kalau teman-teman lihat sosial media sekarang, bukan cuma begitu, bukan cuma pria merasa wanita atau sebaliknya. Ada orang-orang yang merasa mereka bukan manusia. Mereka merasa mereka itu serigala, jadi mereka jadi melolong-melolong gitu. Kalau teman-teman ikuti di dunia barat khususnya ya, ada banyak. Karena mereka dan dunia selalu menggambarkan ikuti hatimu, follow your heart. Dan bagi mereka yang mereka rasakan itu lagi. Karena jiwa manusia adalah pangkal kepribadian. Seluruh dunia pasti. Kalau kita merasa marah, dan itulah kita. Kalau kita merasa kecewa, itulah kita. Seluruh dunia akan pakai pola yang sama. Karena mereka hanya mengerti bahwa jiwa mereka itulah mereka. Apa yang mereka rasakan itulah mereka. Tapi kita, anak-anak Tuhan, kita harus mengerti kebenaran bahwa kita bukan jiwa kita. Kita adalah manusia roh. Kita punya jiwa. Kita tinggal dalam tubuh. Kita punya jiwa. Manusia roh kita adalah kita. Nah, misalnya nih, untuk di jiwa dan di tubuh, saya misalnya ambil contoh, saya tanya ke Rio, sekarang kamu merasa kepanasan atau kedinginan? Dinginan. Rio bisa langsung menjawab tanpa harus berdoa terlebih dahulu. Rio tidak perlu berkata sebentar, saya tak berdoa dulu untuk menjawab pertanyaan itu. Terus dia berdoa dulu, apakah dingin apa? Karena apa? Tubuhnya Rio bisa langsung merasakan, langsung ada sensor, langsung bisa merasa oh dingin panas. Atau misalnya saya pukul sakit enggak, bisa langsung ngomong sakit atau enggak. Oke? Nah sekarang misalnya saya tanya ke atau kira-kira berapa hari ini merasa gembira atau sedih? Gembira. Ya. Demikian juga kita bisa menjawab sesuatu yang di jiwa tanpa harus berdoa dulu. Berdoa bertanya Tuhan apa yang aku rasakan gembira dan sedih. Karena aku tahu, oh gembira, oh sedih, oh kecewa, oh marah.
bisa langsung merasakan. Tapi di roh kita, we have no clue, atau kita tidak punya apapun untuk bisa mengerti di sana. Cuma satu, yaitu firman Tuhan. Coba kita buka di dalam Yohanes 3 ayat yang ke selanjutnya, saya tidak terlalu bacakan. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Oke, sekaligus di Yohanes 6 ayat 63. Ayat 63. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang dikatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Terima kasih. Ya, jadi seperti dikatakan tadi di Yohanes 3, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Firman Tuhan juga berkata di Mazmur 119 berkata bahwa jiwaku itu melekat kepada debu. Jiwa kita melekat kepada debu. Kita tahu bahwa tubuh manusia ini diciptakan dari debu tanah. Semua manusia yang hidup hanya tahu tentang jiwa dan raga pasti hidup, kalau dalam kitab Roma itu disebut menurut daging. Atau menurut daging itu bukan selalu kita ngomong dosa. Dalam bahasa Inggris tulis karnal atau dikendalikan oleh namanya sense. Jadi misalnya saya pukul Rio gitu ya, terasa sakit di tubuhnya, tapi bisa langsung juga merasakan di jiwanya. Jiwanya bisa ini sakit, meskipun saya tidak nyentuh jiwanya. Tapi orang yang karnal dikendalikan, hidupnya itu dikendalikan oleh indera atau 5 indera mereka, itu hidup secara karnal. Dan dikatakan di sini Yohanes 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan dilahirkan dari roh adalah roh. Maksudnya apa? Tidak ada korelasi antara daging dengan roh. Tidak bisa kita mengukur apa yang di roh dari apa yang di alam daging atau di alam natural. Dan Tuhan itu berkata di Yohanes 6 tadi, dikatakan bahwa perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bagaimana kita tahu siapa atau kondisi kita di dalam roh? Cuma satu, dari firman Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kita tidak kuat di dalam firman, pasti kita akan, hidup kita pasti akan dikendalikan oleh jiwa. Pasti naik turun. Kekristenan, ada banyak sekali kekristenan luar biasa. Suatu ketika tidak kuat di dalam firman, tidak kuat berpegang sehebat apapun ya, ada banyak kisah di dalam sejarah kekristenan. Bisa tiba-tiba kayak surut ketika jiwa mulai mengambil alih, ketika di dalam gereja ada perpecahan, persaingan, ketika segala sesuatu yang jiwa ini orang tidak terima, terus kemudian mulai merasa kecewa dengan pemimpin dan segala macam, ada banyak hal. Kekristenan jiwa ini selalu pasti akan pada ujungnya akan merusak pekerjaan Tuhan. Nah, ini kalau kita mau kuat, kita harus menyadari bahwa kita bukan jiwa kita, bukan perasaan-perasaan itu. Perasaan-perasaan kita, apakah itu perasaan segala bentuk perasaan apapun yang naik turun itu tidak mendefinisikan kita. Nah, saya tunjukkan sekali lagi di Yakobus 1 ayat yang ke-23. Ya sampai dibaca sampai ke 23 sampai 25. Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang menyanyikan firman saja dan tidak melakukannya, dia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya tidak saja. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia sudah lupa bagaimana rupanya. 5. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh
melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Oke, saya tidak akan mengulas seluruhnya, tetapi yang kita mau lihat di sini adalah firman Tuhan itu diibaratkan cermin. Misalnya saya ngomong ke Indonesia, misalnya saya Indonesia ada kotoran di dahimu. Dia tidak tahu apakah omongan saya benar atau tidak. Dia baru mengetahuinya dari mana? Ketika melihat cermin. Ketika lihat cermin baru lihat, oh benar ada kotoran. Oh ternyata tidak ada kotoran. Nah, ketika kita tuh bercermin kepada firman Tuhan, teman-teman tahu ya, kadang-kadang kalau lihat apa kayak poster atau pamflet atau apa, ada gambar-gambar tentang kita bercermin terus di dalamnya gambarnya Yesus gitu ya. Karena kita kalau mau tahu siapa kita yang sesungguhnya, kita tuh harus lihat cermin itu. Dan cermin itu adalah firman Tuhan. Untuk mengetahui kebenaran kita yang sebenarnya, kita tidak bisa pakai perasaan kita, tidak bisa mengukurnya pakai kondisi apa yang kita lihat, kita rasakan. Kalau doa-doa kita pun juga dikendalikan dari perasaan, pasti kita suatu ketika akan down. Ketika kita berdoa seakan-akan so high, apa musiknya enak, ketika rasanya oh ya itu doa banyak, kita excited. Tapi ketika misalnya aduh kok rasa garing ya, kok enak itu, terus kemudian kita merasa tidak bersemangat doa, ya kita masih terus akan dikendalikan naik turun oleh karena apa yang jiwa kita katakan. Yang dikatakan jiwa kita melekat kepada debu, jiwa kita tuh melekat kepada indera kita. Kita tuh pasti, dan yang mana kalau kita mau jujur, kita pasti di satu titik dalam kehidupan kita tuh pasti ada seperti ini. Perkataan orang bisa membuat kita merasa enak atau tidak enak, itu kita menyadari. Tetapi kalau kita mau menganggap apa yang Tuhan Yesus katakan tentang menyangkal diri, kita harus berkata bahwa tidak, itu bukan aku. Misalnya tergoda untuk merasa marah, kita naik sepeda motor atau naik kendaraan terus dipotong orang, diserempet atau apapun itu, pengen marah, kita menolaknya karena kebenarannya adalah siapa aku dalam Kristus adalah seperti dikatakan di kitab Galatia, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Itulah kita. Itulah kebenaran kita dalam Kristus Yesus. Nah, ayat yang pertama tadi yang saya bacakan dari Yesaya dikatakan, jangan ingat hal-hal yang dahulunya dari murka Allah. Kalau selama ini kita terus mengidentifikasi diri kita bahwa aku adalah perasaanku, maka mari saya mengajak kita untuk bersedia untuk membuang itu semua. Kalau selama ini kita merasa bahwa oh ya yang tak rasakan ya itulah aku, enggak, bukan kita. Di dalam penggembalaan saya suka bicara kepada orang-orang begini, aku lebih mengerti kamu daripada kamu mengerti dirimu. Mungkin kesannya kayak pernyataan ini kok berani sekali. Kamu tidak ngerti aku ini loh orangnya seperti apa kamu tidak kenal. Enggak. Firman Tuhan berkata, the spirit is willing, but the flesh is weak. Roh itu penuh tapi dari lemah. Aku sudah bicara soal jiwa. Saya nggak peduli misalnya orangnya, oh melankolis, oh flekmatis atau apalah, oh orangnya tertutup, introvert atau bukan ngomong soal jiwa. Saya bicara soal roh yang adalah hati. Kamu yang adalah kamu, berkata dia kepada kekudusan. Kamu yang adalah kamu adalah rindu untuk melakukan kehendak Allah, mengasihi. Itu kan, meskipun orangnya merasa seperti itu, meskipun orangnya ngomong, enggak aku benci kepada saya siapa gitu, tidak mau mengampuni berdoa. No, itu bukan kamu. Karena kita tahu bahwa jiwa kita itu tidak mendefinisikan kita. Di situ loh sebenarnya kita tuh belajar tentang penyangkalan diri. Karena apa? Jiwa kita itu bicara sangat kuat. Ada seorang hamba Tuhan, Watchman, seorang penginjil besar almarhum. Watchman ini menulis banyak buku. Salah satu tulisannya menjelaskan tentang ilustrasi tentang tubuh, jiwa dan roh, sangat bagus. Beliau menceritakan seperti ini. Roh itu seperti nyonya rumah, istrinya Tuhan. Jiwa itu seperti pengurus rumah tangga yang hebat, yang bisa segala sesuatu.
tubuh itu seperti pelayan-pelayan. Terus tadi menjelaskan, yang kelihatan hebat di luar, yang kelihatan selama ini selalu tampil, yang dilihat orang, pengurus rumah tangga yang hebat, bisa segala sesuatu. Sekali lagi, jiwa seringkali diterjemahkan sebagai pangkal kepribadian manusia, karena di sana ada kehendak, pikiran, perasaan. Itu yang muncul, yang orang lihat di sana ekspresinya melalui wajah kita, marah, dan itu semuanya itu ekspresi dari jiwa. Makanya disebut pangkal kepribadian manusia. Roh itu tidak kelihatan karena dia bilang seperti nyonya rumah, cuma ngasih tugas. Dan apa namanya? Ketika Watchman ini menuliskan seperti itu, saya baca bukunya, saya terbuka. Itu mengingatkan saya pada Hagar dan Sarah. Sarah adalah nyonya rumah yang beroleh janjian. Sebenarnya keturunan itu adalah dari Hagar adalah Habar. Nah, teman-teman perlu tahu ya bagaimana kisahnya ya. Kalau kadang-kadang kalau kita lihat di sana itu kadang kita sudah seperti ketiga akhirnya. Loh ini Hagar yang disuruh untuk menghampiri, yang nyuruh itu juga Sarah, terus Sarah juga nyuruh Mose, terus kemudian Tuhan itu yang membenarkan, orangnya mengadil gitu ya. Tapi di situ kita lihatnya ada sesuatu yang jiwa itu tidak bisa dapatkan seperti dengan yang rumah dapatkan. Jiwa ini kan gambarannya pengurus rumah tangga ya. Jadi hambanya si nyonya. Kalau kita lihat ya, nyonya ini meskipun banyak hal tidak bisa seperti pengurus rumah tangga, dia punya sesuatu yang pengurus rumah tangga itu tidak punya dengan Tuhan, yaitu keintiman. Akan ada satu titik, kalau kekristenan kita ini cuma jiwa, kekristenan kita ini berpikir kita, saya saya bukan lulusan sekolah teologi, saya tapi banyak membaca buku-buku, saya suka belajar, ikut seminar apologetika, ya saya kenal dengan beberapa apologet yang terkenal karena suka dengan mereka, suka kadang hangout dengan mereka juga. Tapi ini akan ada satu titik kalau kita itu cuma mengisi pikiran kita, kekristenan kita itu istilahnya hype hanya karena cuma yang jiwa, perasaan kita yang main di sana. Kalau hari ini kok merasakan hadirat Tuhan, kalau tidak merasakan apa-apa kayak ada sesuatu yang tahu. Kekristenan kita suatu titik akan gagal kalau kita hanya bersandar di sana. Ada satu titik di mana kita tuh bisa tidak merasakan apapun, tapi kita tahu dari mana, dari kebenaran. Roh firman yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Dan dikatakan di Yohanes 17, firman-Mu adalah kebenaran. Ada satu titik kita harus memutuskan untuk benar-benar mengabaikan apa yang jiwa kita katakan, pertentangan pikiran kita, apa yang kita rasakan, dan kita cuma bergantung kepada apa yang firman Tuhan katakan. Sekarang saya tanya di sini, siapa yang percaya bahwa Allah itu menyertai kita? Dia Immanuel. Siapa yang percaya di sini? Semua saya percaya. Allah Immanuel. Yesus ngomong, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada yang di sini mata jasmaninya melihat Yesus secara fisik? Tidak. Mata jasmani kita tidak melihat Yesus ngomong. Tapi kita tahu kebenarannya adalah seperti itu. Dan jangan pula diukur dengan perasaan. Titik keadaan apapun kehidupan kita, seperti apapun kondisinya, sedang up and down, jangan pernah pakai waktu merasakan hadirat Tuhan, tidak merasa, tidak pakai itu. Jangan dirasa-rasa dengan apa yang kita rasakan, tetapi apa? Dengan apa yang firman Tuhan katakan. Seperti yang kita katakan, firman Tuhan itu seperti cermin untuk menunjukkan kepada kita kebenarannya. Jadi bercerminlah dari firman Tuhan. Makanya kita perlu firman Tuhan. Gembala saya Pastor Philip Manto pasal berkata begini. Kenapa orang Kristen lemah? Karena orang Kristen tidak tahu senjata. Orang Kristen tidak tahu cara pakai senjata. Apa senjata kita? Pedang roh, yaitu firman Allah. Kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Kita harus mengerti siapa kita. Sekali lagi, perasaan-perasaan itu, pikiran-pikiran itu tidak mendefinisikan kita. Definisi kita cuma satu, firman Tuhan. Sehingga ketika kita bergumul
dengan apapun. Ini saya cerita dari kesaksian saya pribadi. Saya ketika bergumul dengan banyak hal ketika saya udah termasuk apa yang banyak pria alami dengan masalah pornografi, hal-hal yang seksual. Saya merasa desperate karena di satu titik saya merasa itu aku. Itu adalah aku. Semua pikiran dan keinginan di saya yang tidak kudus itu ya itu adalah kayak sesuatu yang keluar dari dalam saya. Itu adalah saya. Saya merasa desperate, bertobat, Tuhan ampuni, gitu lagi. Bertobat, Tuhan ampuni, gitu lagi. Kayak rasanya sudah putus asa. Sampai saya mengerti kebenaran itu. Di situ saya mengerti, oh, jiwaku itu tidak didefinisikan. Pikiran-pikiran itu tidak mendefinisikan aku. Nah, di situ saya juga terus kemudian mulai rajin memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bukan cuma untuk komunikasi, firman itu juga untuk mencipta. Jadi saya tahu aku ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sudah mati, yang baru sudah datang. Meskipun jiwa belum merasa seperti itu, tapi saya terus memperkatakan firman, membarui aku kudus, Tuhan Allahku kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah mati, hidupku tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Terus memperkatakan firman Tuhan. Dari situ, lama-lama, saya sering cerita ini, teman saya selalu ngomongnya ini. Aku tidak bisa menjelaskan secara persis seperti apa. Tetapi itu kayak sesuatu yang dari luar berusaha masuk ke dalamku tapi tidak bisa. Kalau dulu saya merasa itulah saya. Setiap keinginan yang tidak kudus, tidak kotor, itu pikiran-pikiran itu kayak dari dalam saya. Jadi kayak ya itulah aku. Ya sudah aku ini kayak desperate, tidak ada harapan. Tapi ketika setelah saya terus memperkatakan firman Tuhan terus kemudian berpegang, tidak lupa jadikan apa yang pikiran-pikiran itu katakan setiap saya terus berpegang pada firman Tuhan. Karena saya menyadari ya. Aku kudus. Akan ada suara tujuan mana kamu tidak kudus dia masih tidak berdiri kok. Tidak, aku kudus karena rohku kudus. Aku tidak ada rohku. Saya yakin teman-teman juga mungkin pernah dengar tentang justification, sanctification dan glorification. Ya kalau saya nggak tahu, tapi saya pernah baca di buku-buku tentang kita ini sudah dibenarkan. Di mana dibenarkan di roh kita. Kita mengalami pengudusan, sanctification itu dengan di jiwa kita, dengan firman Tuhan. Dan kita suatu hari akan mengalami glorification, akan tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan. Jadi ketika kita, makanya orang Kristen kalau mati ditanya yakin tidak masuk surga? Yakin, bukan karena jiwanya sempurna, bukan karena tubuh, tapi karena sudah dibenarkan rohnya. Menyatu dengan Roh Kudus. Tidak peduli kondisi jiwa, meskipun bisa masih kanak-kanak, pengetahuannya bisa masih kanak-kanak, tapi dibenarkan justification. Nah di situ saya ketika saya benar-benar mengerti itu, saya berpegang. Dan aku sudah dibenarkan. Darah Yesus sudah membenarkan aku. Aku adalah ciptaan baru. Saya terus memperkatakan firman Tuhan. Nah itu seperti sesuatu yang saya tidak bisa cerita persisnya gimana, tapi kayak sesuatu yang dari luar tapi mau berusaha masuk ke dalam kepala saya tapi tidak bisa masuk. Jadi saya cuma selalu ngomong kalau sharing kepada orang, saya bilang lakukanlah, alamilah sendiri. Alami sendiri. Berkata firman berpegang bahwa kebenaran bahwa kita ini kudus. Dan itu masih ada keinginan ini segala macam yang di jiwa itu harus disangkal. Makanya jika Yesus ngomong apa? Kalau kamu tidak menyangkal diri, memikul saya, tidak bisa menjadi murid. Menyangkal diri bukan pertama-tama itu kayak yang saya dulunya sebelumnya ketika saya tidak mengerti ini, menyangkal diri dengan berjuang kayak mati-mati Tuhan segala macam ini dan itu segala cara sudah rasanya kayak dicoba ini dan itu berpuasa lebih lagi. Tapi dengan kayak kesadaran bahwa saya tetap yakin bahwa itu rasanya setiap pikiran, perasaan apapun itu adalah saya. Tapi saya mengerti kebenaran enggak, itu bukan aku. Aku yang adalah apa firman Tuhan katakan, aku kudus, sebab Tuhan adalah kudus. Dari situlah perubahan itu memancar dari dalam keluar, from the inside out, dari roh kita memancar keluar. Nah, saya mau menutup firman ini dengan satu ilustrasi dari Mazmur 42 ayat yang ke-6. Bisa turun dibaca pertanyaan. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?
ilustrasi. Ya, di sebelah sini sama di sebelah sini. Sini. Oke. Jadi Mazmur 42 ayat yang ke-6 tadi kan dikatakan, mengapa engkau tertekan dari jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Itu ditulis lagi di ayat 12 dan juga di Mazmur 43 ayat yang ke-5, satu rangkaian ya, tentang kerinduan kepada Allah. Oke, jadi kalau kita baca di sana ada beberapa pribadi, ya, beberapa person. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kira-kira ada jiwaku, berarti bukan aku. Karena aku bukan jiwaku. Di sini kata mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Jiwaku, ya. Jadi beliau ya saat ini gambaran dari jiwaku. Aku itu adalah manusia dan Allah. Dapat kehormatan. Allah ceritanya. Allah, aku, jiwaku. Oke? Dan di sini dikatakan aku berkata kepada jiwaku. Mengapa engkau tertekan? Ini berarti kan kelihatan bahwa Pak Mazmur ini sedang dalam kondisi hatinya sedang tertekan, sedang depresi lah, pokoknya sedang dalam kondisi yang tidak baik. Makanya dia ngomong, mengapa engkau tertekan di jiwa, ya kan? Dan gelisah dalam diriku. Terus kemudian aku ngomong apa? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Jadi aku memilih untuk mengidentifikasi kepada Allah. Jadi mempertanyakan jiwa. Jiwa mengapa? Kamu tertekan berharap kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Jadi mempertanyakan jiwa. Tetapi banyak orang Kristen, yang mengidentifikasi dengan jiwa, sehingga yang terjadi sebaliknya. Dengan perasaan yang tertekan tadi, akhirnya yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau tadi mengapa jiwaku, sekarang terjadi sebaliknya. Mengapa Tuhan? Mengapa kau biarkan ini terjadi? Mengapa keluargaku seperti ini? Mengapa kondisiku berubah? Mengapa dan mempertanyakan Tuhan? Terima kasih. Banyak sekali Kristen hanya karena tidak memilih untuk mengidentifikasi diri dengan Tuhan, mengidentifikasi diri dengan jiwa, dengan setiap perasaan yang naik turun, yang hari ini bisa terasa happy, besok bisa terasa sedih, bahkan kesedihan tidak selalu ada sebab. Siapa di sini yang pernah mungkin suatu hari bangun tidur dan merasa kayak perasaan gak enak apa segala macam? Ya kadang-kadang kita seperti tidak ada sebabnya. Sebenarnya tidak perlu ada sebuah kejadian atau peristiwa bisa kadang-kadang merasa ketahuan. Tapi kita tahu bahwa itu bukan kita. Kita harus mengerti siapa kita di dalam Kristus. Dan untuk mengerti itu tidak ada jalan lain. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus mengerti ya siapa kita yang sebenarnya. Kalau tidak, ya kita akan terus naik turun. Iblis berbicara dalam kehidupan manusia lewat jiwa dan lewat tubuh. Bicara lewat pikiran-pikiran yang kita tahu bukan kita. Jadi pikiran-pikiran yang ada orang bisa merasa stres, ingin bunuh diri dan segala macam, marah, pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bisa bicara juga lewat tubuh, lewat gejala-gejala sakit dan segala macam. Tapi kita tahu bahwa Tuhan bicara kepada kita lewat roh, yaitu lewat firman-Nya. Tinggal pilihan kita. Kita mau pegang yang mana, kita mau perhatikan yang mana. Makanya sekali lagi mari kita menyangkal diri. Menyangkal diri, deny self sebenarnya maksudnya adalah deny soul. Selfish maksudnya itu sebenarnya adalah soulish atau jiwa ini. Orang yang terpusat kepada diri, ya. Karena seperti ilustrasi tadi Hagar itu akan mulai menarik kehormatan kepada dirimu. Makanya Tuhan bilang usir. Meskipun kita lihat kalau dari kacamata rupa-rusanya kalau tidak ada yang usir, karena tidak akan mewarisi. Sehebat apapun jiwa kita, seintelektual apapun, yuk kita tundukkan
jiwa kita kepada yang roh, yaitu apa? Firman Tuhan. Amin.